Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Pak Dani dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kelompok 3 ini terdiri dari Helen Alicia, Adil Putra Haryakusuma, Ferdinand Agusman, dan saya sendiri Maya Sinta. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Helen Alicia. Kepada Helen, waktu dan layar dipersilakan. Baik, mengenai kewenangan KPK, KPK hadir karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum, yakni kejaksaan dan kepolisian dalam memberantas korupsi. Dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK memiliki beberapa kewenangan, antara lain berkoordinasi dengan institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Selanjutnya, sebelum diundangkannya Undang-Undang KPK terbaru saat ini, segala tindakan penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan merupakan kewenangan mutlak KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tanpa harus mendapatkan izin dari sekelompok atau lembaga lainnya. Namun, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tindakan-tindakan penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan yang merupakan bagian dari proses penyidikan oleh KPK haruslah mendapatkan persetujuan dan izin terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Nah, berdasarkan penjelasan butir-butir pasal rancangan revisi Undang-Undang KPK yang telah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi, berikut hasil revisi Undang-Undang KPK antara lain ialah yang pertama, KPK tidak lagi menjadi lembaga independen berdasarkan pasal 1 ayat 3 karena sudah dibawahi oleh lembaga eksekutif. Penambahan posisi Dewan Pengawas yang ditetapkan pada pasal 37A membuat Dewan Pengawas kekuasaannya lebih dominan, bahkan diangkat dan ditetapkan oleh Presiden. Lalu ada pasal 40 yang membatasi KPK dalam tindak pidana korupsi dengan mengeluarkan SP3. Kemudian hilangnya independensi KPK dalam perekrutan penyidik dan penyelidik. Selanjutnya, kaum muda juga tidak bisa lagi menjadi pimpinan KPK berdasarkan pasal 29 huruf E karena untuk diangkat menjadi pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ferdinand. Selanjutnya, latar belakang pembentukan Dewan Pengawas. Lahirnya Dewan Pengawas pember... Astagfirullahaladzim. Bentar ya. Selanjutnya, latar belakang pembentukan Dewan Pengawas. Lahirnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantas Korupsi telah dilatar belakangi atas dasar kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantas Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum. Next.
Selanjutnya, peran Dewan Pengawas KPK pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas Dewan Komisi Pemberantasan Korupsi ialah: satu, mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; dua, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan; tiga, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantas Korupsi; empat, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantas Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. Lima, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. 6, melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Adil Putra. Baik, terima kasih Saudara Ferdinand. Setelah tadi kita berbicara terkait perubahan Undang-Undang KPK yang kedua, khususnya terkait Dewan Pengawas, tentu tak bisa kita pungkiri bahwa kita perlu berbicara tentang politik hukumnya, begitu. Di mana di sini kita bisa teman-teman lihat bahwa politik mempengaruhi hukum dan hukum mempengaruhi politik. Jadi yang pertama kita bahas tentang politik dan hukumnya terlebih dahulu. Jadi dari dari undang-undang tersebut yang disahkan oleh DPR RI menimbulkan akibat hukum, yaitu berupa munculnya Dewan Pengawas dalam tubuh KPK yang bertugas mengawasi organ internal KPK. Seperti yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan saya tadi, bagaimana Dewan Pengawas ini mengontrol jalannya KPK, bagaimana KPK ini bergerak, bagaimana KPK ini melakukan penyadapan dan sebagainya, itu tentu dengan sepengetahuan Dewan Pengawas begitu. Jadi muncul birokrasi baru atau muncul layer baru yang mana sebelumnya tidak ada Dewan Pengawas, cukup cukup melewati pimpinan saja. Ketika pimpinan sudah oke, maka akan eksekusi. Tapi muncul jalur birokrasi baru yaitu yang bernama Dewan Pengawas begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum mempengaruhi politik. Jadi hukum yang dibuat itu tidak bisa kita pungkiri bahwa membentuk iklim politik yang baru, yang mana di sini saya tulis atau kami tulis berupa iklim politik menjadi lebih kondusif dan membuat para politisi atau stakeholder bergembira tanda tanya. Yap, dengan adanya Dewan Pengawas di tubuh KPK saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka dapat kita lihat dan juga dapat kita telaah bahwa penegakan KPK kepada pihak-pihak yang bermasalah atau yang dicurigai bermasalah itu tentu lebih tidak bisa selincah dahulu begitu karena ada konsekuensi di mana ketika kita tidak melakukan konfirmasi kepada Dewan Pengawas maka akan terdapat penyelewengan begitu. Jadi secara iklim politiknya di mana para politisi ini menjadi lebih tenang begitu, lebih lebih kondusif begitu karena apabila kita cek jejak digital atau literatur-literatur yang ada bahwa KPK ini dahulu seperti negara di dalam sebuah negara begitu. Di mana KPK ini seperti lembaga suci yang orang lain mengkritik itu bahkan dianggap salah begitu. Jadi dengan adanya undang-undang yang baru ini, lembaga KPK bisa lebih dikontrol begitu dan lebih tidak gerasak gerusuknya atau permainannya itu tidak sekasar dahulu begitu. Tentu menimbulkan konsekuensi bahwa eh, lembaga KPK tidak lebih independen dari sebelumnya karena tadi yang sudah disampaikan kawan saya yaitu Helen, di mana KPK menjadi di bawah eksekutif dan juga para pegawainya pun juga berstatus sebagai ASN begitu. Jadi tentu ini mempengaruhi independensi KPK dan
membuat iklim politik kita ini menjadi lebih kondusif dan lebih damai setidaknya dari perspektif para pemangku kebijakan ataupun para politisi begitu. Next, saya serahkan kepada Eden. Maaf, saya serahkan kepada Maya. Baik, untuk kesimpulan, jadi pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, segala tindakan penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan yang merupakan bagian dari proses penyidikan lembaga KPK itu sendiri, kini harus melewati persetujuan dan izin dari Dewan Pengawas. Nah, untuk Dewan Pengawas itu sendiri terdiri dari ketua dan anggota Dewan Pengawas, yang mana pelantikannya dilantik oleh Presiden dan atas rekomendasi dari panitia seleksi. Kemudian, untuk hadirnya Dewan Pengawas ini sendiri, diharapkan menjadi instrumen check and balance agar KPK dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Next. Kemudian untuk saran atau rekomendasi yang kami berikan atas urgensi pembentukan Dewan Pengawas KPK ini, sebagaimana yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi pada pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menjadi topik perdebatan karena perubahan tersebut justru melemahkan dan membatasi ruang gerak KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK yang seharusnya menjadi sebelumnya merupakan lembaga yang bebas dalam melakukan tugas dan wewenangnya dengan melalui lembaga Dewan Pengawasan ini uh, sekiranya akan menjadi rentan terhadap campur tangan pihak lain, lalu uh, terjadi campur tangan dan tumpang tindih kedudukan, sehingga adanya perubahan tersebut perlu dicermati lebih lanjut lagi dan dikaji lebih lanjut lagi bagaimana Dewan Pengawas ini bisa bekerja secara efektif sebagai pengawasan KPK secara struktural yang nantinya KPK pembatasan kewenangan dan tugasnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekeliruan maupun salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.